Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 Kajian Drama Indonesia B. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil analisis struktural kami pada naskah drama karya Habibur Rahman. Yang pertama adalah latar belakang. Naskah drama adalah sebuah teks yang berisikan dialog dengan gambaran karakter-karakter tokoh di dalamnya yang berfungsi sebagai naskah sastra, baik untuk dibaca maupun dipentaskan. Metode analisis naskah drama menggunakan pendekatan secara struktural. Kelompok kami menganalisis naskah drama karya Habibur Rahman yang berjudul Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka. Drama yang berjudul Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka ditulis pada tahun 2016 dan dinobatkan sebagai pemenang kelima Sayembara Naskah Drama Balai Bahasa Yogyakarta. Karya ini termuat pada antologi naskah drama berjudul Sarapan Terakhir. Lalu, bagaimana hasil analisis strukturalnya? Selanjutnya adalah judul. Judul adalah kepala karangan atau nama yang dipakai dalam sebuah karya sastra atau cerita, drama, buku, atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan isi dari karya tersebut. Dalam naskah drama Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka, judul merupakan kondisi atau situasi para tokoh yang ingin lari atau pergi dari kenyataan. Kata tidak ada jalan dapat diartikan tidak ada lagi solusi. Kata keluar angkasa menunjukkan bahwa mereka atau para tokoh ingin pergi dari dunia ini. Sedangkan kata mereka mengarah pada tokoh-tokoh yang ada dalam naskah dan sedang mengalami peristiwa. Seperti data berikut, yaitu data dialog tokoh Muhammad. Muhammad, aku tidak mau pergi keluar angkasa. Tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka, halaman 71. Kata pergi keluar angkasa menunjukkan bahwa tokoh Muhammad benar-benar ingin pergi keluar angkasa karena merasa diawasi dan diikuti oleh seseorang. Data selanjutnya adalah percakapan tokoh Muhammad dan Marco. Muhammad, aku tidak bisa hanya diam di hadapan kenyataan ini. Marco, bukan berarti kau harus pergi keluar angkasa. Tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka, halaman 80. Kata keluar angkasa di sini merupakan hayalan tokoh Muhammad, di mana di situ dia merasa sedang berhadapan dengan makhluk luar angkasa. Hal ini ditegaskan lagi dalam percakapan atau dialog lain, yakni antara tokoh Muhammad dan tokoh Syu'aib. Selanjutnya adalah Wawancang dan Kramagung. Wawancang. Dalam naskah drama Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka banyak terdapat wawancang, yakni berjumlah 154 wawancang. Seperti salah satu contoh data, Marco, kau telah membuat aku melakukan hal tolol seperti kakak tua. Tidak ada jalan keluar ke angkasa bagi mereka, halaman 69. Selanjutnya adalah Kramagung. Dalam naskah drama Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka juga memiliki banyak kramagung, yakni berjumlah 35 kramagung. Contoh datanya, Marco, kramagung, tertawa. Ada burung kakak tua hafal Al-Quran. Kau tak bisa memungkiri itu, bahwa di satu sisi aku ternyata sama dengan burung kakak tua gara-gara percaya omonganmu. Tidak ada jalan keluar ke angkasa bagi mereka, halaman 69. Selanjutnya yaitu babak dan adegan. Babak merupakan bagian dari naskah drama yang menerangkan mengenai kejadian ataupun peristiwa pada suatu tempat dan waktu tertentu. Sedangkan adegan merupakan bagian dari babak yang menerangkan suasana di dalam naskah drama. Adegan juga ditandai dengan keluar masuknya ataupun pergantian pemain dari latar yang berganti, waktu yang berganti, kemudian setting yang berganti. Di dalam naskah drama Tidak Ada Jalan Keluar ke Angkasa Bagi Mereka karya Habibur Rahman terdapat 8 adegan. Adegan pertama yaitu Marco yang sedang berzikir dengan keras, kemudian dilanjutkan dengan dialog mengenai kematian Farudin dengan Syu'aib. Adegan yang kedua yaitu Syu'aib dan Marco berdebat mengenai kematian Farudin. Adegan yang ketiga yaitu Muhammad ketakutan seperti ada yang menerornya atas kematian Farudin. Dan keempat, Marco masuk dengan membawa berita buruk mengabarkan bahwa Fuad telah ditangkap polisi atas kematian Farudin. Adegan kelima yaitu suasana hening tetapi Muhammad berteriak-teriak seperti ada yang menerornya. Adegan keenam, suasana menakutkan, pintu terbanting dengan keras seperti ada yang meneror mereka. Adegan ketujuh yaitu dinding tembok ambruk menimpa Syu'aib. Adegan yang kedelapan yaitu adegan yang terakhir, Jamal mendapatkan telepon dari Pak Heru selaku bos dari Bud.
Selanjutnya yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok yang mendasari naskah drama ataupun isi dari cerita naskah drama. Yang pertama yaitu ada tema mayor yang merupakan gagasan pokok yang mendasar yang terdapat di dalam naskah drama, yaitu perselisihan dan keserakan antar tokoh yang membuat hubungan antar tokoh tidak harmonis, di mana antar tokoh tersebut saling menyalahkan atas kematian Farudin. Selanjutnya yaitu tema minor yang merupakan tema tambahan di dalam naskah drama. Yang pertama yaitu fitnah, di mana setiap tokoh ataupun pemain saling memfitnah atas kematian Farudin. Yang kedua yaitu tidak sadar dengan kesalahan mereka sendiri. Mereka terlalu fokus dengan kehidupan mereka sendiri, sehingga tidak sadar bahwa perbuatan mereka itu fatal, sehingga Farudin meninggal menjadi korban dalam kejadian tersebut. Tokoh dan perwatakan. Dalam naskah drama ini, Marco merupakan tokoh utama. Ia memiliki watak datar karena dari awal hingga akhir cerita ia tidak mengalami perubahan watak. Dalam naskah drama ini diceritakan bahwa Marco merupakan seseorang yang senang menjadi provokator, keras kepala, mudah marah, serta senang meminta. Berikut terdapat 3 data kutipan dari naskah drama yang menunjukkan sikap dan watak Marco. Data yang pertama, Sued. Tidak ada, kecuali kakek itu benci kepada orang-orang keras kepala macam kau. Data kedua, Marco. Bajingan juga kau memanggilku makhluk luar angkasa. Data ketiga, Sued. Jika harus menyesal, aku menyesal kenapa aku setuju pada ajakan Farudin. Marco dan Fuad. Namun yang mereka katakan itu benar adanya. Tokoh selanjutnya merupakan tokoh bawahan, yaitu yang pertama, Sueb. Tokoh Sueb dalam naskah drama diceritakan sebagai seorang laki-laki berumur 25 tahun. Sueb memiliki watak bulat karena terkadang ia menunjukkan sisi baiknya, namun di lain waktu ia juga menunjukkan sisi buruknya. Awalnya ia merupakan pegawai yang baik, namun karena terkena hasutan pegawai lainnya, ia berubah menjadi pegawai yang licik. Dalam cerita, ia merupakan seseorang yang pelit, sombong, dan menganggap dirinya yang paling berkuasa. Berikut terdapat 2 data kutipan dari naskah drama. Data yang pertama, Sueb, kau masih lapar. Aku punya duit. Marco, berapa duitmu? Kenapa tidak ngomong dari tadi kalau punya duit? Kau mau melihat seseorang kembali mati. Data yang kedua, Sueb, aku yang paling berkuasa di tempat ini, dan kau telah bikin sakit hati penguasa tempat ini. Ingat itu. Slide berikutnya. Tokoh bawahan kedua yaitu Muhammad. Tokoh Muhammad memiliki watak bulat karena ia menunjukkan sisi baik dan polos, namun juga menunjukkan sisi buruknya dengan mengikuti rencana jahat Marco bersama pegawai toko lainnya. Diceritakan bahwa ia merupakan remaja yang masih labil, penakut, dan juga mudah mengalami trauma. Berikut terdapat 2 data kutipan dari naskah drama. Data yang pertama, Sueb. Kau masih terlalu polos untuk mengerti urusan ini, Muhammad. Ayolah, jangan nangis. Muhammad, diam. Data yang kedua, Muhammad. Kak, di dalam ada Farudin. Dia bisa mati kalau toko ini terbakar. Jamal. Kita sudah terlambat, Farudin telah meninggal. Tokoh bawahan berikutnya yaitu Jamal. Diceritakan bahwa Jamal merupakan tokoh yang paling tua di antara pegawai lainnya. Ia juga berwatak perhatian dengan adiknya. Tokoh Jamal memiliki watak datar karena dari awal hingga akhir cerita ia tidak mengalami perubahan watak. Berikut data dari naskah drama. Jamal. Semua orang membela Muhammad, lalu kenapa aku tidak? Sued, berhentilah membela adikmu. Selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara 2 kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan. Henry Guntur Tarigan membagi konflik menjadi 2, yaitu konflik fisik atau konflik eksternal dan konflik psikologis atau konflik internal. Yang pertama, konflik fisik dibagi menjadi 3, yaitu konflik antara manusia dengan manusia, konflik antara manusia dengan masyarakat, dan konflik antara manusia dengan alam. Yang kedua, konflik psikologis atau konflik batin.
Konflik batin dibagi menjadi dua, yaitu konflik antara ide yang satu dengan ide yang lain, dan konflik antara seseorang dengan kata hatinya. Dalam naskah drama tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka, terdapat konflik fisik, yaitu konflik antara manusia dengan manusia. Disebutkan dalam drama tersebut bahwa Muhammad bertengkar dengan Marco dan Su'aib. Mereka berdebat mengenai kematian Fahrudin hingga membuat Muhammad merasa marah dan bersalah atas meninggalnya Fahrudin yang terjadi akibat kecerobohan mereka. Data tersebut dapat dilihat pada halaman 70-71. Yang kedua, dalam naskah drama ini juga terdapat konflik psikologis, yaitu konflik antara ide yang satu dengan ide yang lain. Disebutkan bahwa Marco bersikukuh bahwa membakar toko adalah jalan yang tepat untuk mereka, tetapi Su'aib menentangnya dan mengatakan bahwa mogok kerja mungkin akan lebih baik untuk mereka lakukan ketimbang membakar toko yang membuat situasi semakin kacau. Data tersebut dapat dilihat pada halaman 78. Selanjutnya adalah alur. Alur atau plot ialah unsur fiksi yang sangat penting. Alur merupakan urutan kejadian atau peristiwa pada sebuah karya sastra. Alur sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ialah situation, yang kedua generating, yang ketiga rising action, yang keempat klimaks, dan yang kelima denouement. Tahap situasi merupakan tahap pembuka pada suatu cerita, di mana pada tahap ini berisi tentang pelukisan dan pengenalan, yakni menyangkut suasana, latar, dan tokoh cerita. Hal tersebut dapat kita lihat dari cuplikan pada cerpen Tidak Ada Jalan Keluar ke Angkasa Bagi Mereka. Peristiwa terjadi setelah kematian Fahrudin di rumah milik Su'aib. Bangunan berupa bekas toko serba ada ditempati Su'aib karena ia bekerja di sana sebelum terjadi kebakaran yang merusak toko itu. Malam itu, ketika peristiwa terjadi, rumah Su'aib seperti kurungan mengerikan. Ruangan berbentuk persegi panjang, ada lemari di pojok kanan dinding, dan di dekatnya terdapat 3 kursi dan 1 meja. Pengarang menceritakan gambaran terkait latar dan suasana. Hal tersebut di mana pada tokoh Marco, Su'aib, Muhammad, Jamal, dan Fuad berniat membakar sebuah toko serba ada milik Pak Heri. Namun dari kejadian tersebut, tanpa disadari bahwa mereka menewaskan salah satu teman mereka, yakni bernama Fahrudin. Tahap generating, yakni masalah-masalah atau peristiwa yang menyulut terjadinya konflik mulai dimunculkan. Artinya pada tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik pada suatu cerita. Hal tersebut dapat kita lihat dari cuplikan Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka. Muhammad, kamu dengar bahwa kamu harus hati-hati atau mau kulubangi tenggorokanmu, Bung? Hendak kabur kemana, Bung? Seluruh gedung ini telah terkepung, bergerak dan kamu mati, angkat tangan. Mau menyogok hanya dengan uang 20.000. Kau pikir kami hanya butuh uang segitu? Muhammad mengayun pentungnya ke sembarangan arah. Kemunculan konflik dimulai ketika Muhammad menodongkan sebuah senjata kepada Marco. Nah, hal tersebut itu merupakan awal kemunculan konflik. Nah, di mana Marco itu mengira bahwa Muhammad itu bukan karena memikirkan kematian Fahrudin, melainkan takut tidak ada pekerjaan lantaran mereka telah membakar toko serba ada milik Pak Heri. Selanjutnya ialah rising action, merupakan tahap peningkatan konflik. Pada tahap ini, kadar intensitas konfliknya jauh lebih tinggi dan berkembang jika dibandingkan dengan konflik sebelumnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari cuplikan berikut ini. Muhammad, ada yang mengejarku, Kak. Aku ngerasa ada yang mengejarku. Aku tidak tahu siapa dia. Dia berteriak-teriak, Allahu Akbar. Tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka, halaman 74. Dari cuplikan tersebut, suasana semakin menyeramkan dan menegangkan, di mana pada setiap tokohnya mengira bahwa Fahrudin bangkit dari kubur, jika dibandingkan dengan konflik sebelumnya yang hanya Muhammad menodongkan senjata kepada Marco. Selanjutnya ialah klimaks. Pada tahap ini, peningkatan konflik menuju intensitas puncak. Hal tersebut dapat kita lihat dari cuplikan berikut ini.
kalian sudah tahu kalau aku punya kabar buruk. Oh iya, kenapa kalian diam? Bilang saja kalau kalian sudah tahu, agar aku tidak perlu berpura-pura begini. Tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka. Halaman 76. Pada cuplikan tersebut, suasana menyeramkan dan tegang, di mana pada setiap tokohnya mendengarkan informasi-informasi terkait tindakan yang telah mereka lakukan. Seperti pembakaran tokoh serba ada milik Pak Heri, di mana dari pembakaran tersebut menewaskan salah satu teman di antara mereka, yakni Fahrudin. Nah, apalagi telah mendengar kabar bahwa Fuad telah tertangkap polisi. Selanjutnya adalah tahap Beniman, di mana pada tahap ini biasa sering kita sebut yaitu tahap penyelesaian. Artinya, konflik-konflik yang telah terjadi pada tahap klimaks akan diberi jalan keluar. Artinya, akan ada pengendoran, ketegangan, dan penyelesaian jalan keluar, di mana pada tahap ini akhir cerita mulai berakhir. Hal tersebut dapat kita lihat dari cerpen berikut ini. Marco, kita bisa pergi dari sini kalau kita tahu mau pergi kemana. Dan aku tidak tahu harus pergi kemana. Tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka. Halaman 82. Toko Sueb meninggal disebabkan karena runtuhan tembok yang telah mereka bakar. Kemudian setiap para tokohnya mendengar suara sirine dari mobil polisi. Hal tersebut menandakan bahwa akan terjadi penangkapan pada kasus tersebut. Hal tersebut sudah menandakan bahwa akan terjadi penyelesaian cerita. Terima kasih. Berikutnya adalah latar. Latar merupakan unsur intrinsik yang membahas tentang tempat, keadaan, atau kondisi dalam cerita yang digambarkan oleh pengarang. Latar dibagi menjadi 3 unsur, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat merupakan penggambaran lokasi atau terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Dalam naskah drama tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka. Hal ini dapat dibutuhkan pada halaman 68. Latar waktu merupakan penggambaran kapan terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Hal ini dapat dibuktikan dalam naskah drama tidak jalan keluar angkasa bagi mereka, halaman 68. Selanjutnya adalah latar sosial. Latar sosial merupakan penggambaran kehidupan sosial dalam sebuah karya sastra. Hal ini dapat dibuktikan dalam naskah drama tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka, halaman 70. Selanjutnya ada teknik dialog. Teknik dialog menurut Mas Likatin yaitu cara pengarang menggambarkan atau menyampaikan jalan cerita. Teknik dialog sendiri ada 2, teknik dialog sendiri atau monolog dan teknik dialog percakapan. Teknik dialog yang digunakan dalam naskah drama tidak ada jalan keluar ke angkasa bagi mereka, yaitu teknik dialog percakapan antar tokoh. Hal ini dapat dilihat dari data tersebut. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa teknik dialog yang digunakan adalah teknik dialog percakapan antar tokoh. Seperti percakapan antara tokoh Jama dengan Sueb yang sedang membicarakan keadaan Muhammad. Berikutnya adalah tipe drama. Dalam naskah drama tidak ada jalan keluar angkasa bagi mereka. Tipe drama yang digunakan adalah tipe drama tragedi. Karena adanya kematian dari beberapa tokoh yang dapat dilihat dari data naskah drama halaman 69. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tokoh Fahrudin meninggal karena terbakar. Dan kebakaran itu terjadi karena rekan kerjanya sendiri. Sedangkan tokoh kedua meninggal karena tertimpa reruntuhan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah kelompok kami adalah naskah drama berjudul Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka karya Habibur Rahman menyisipkan sebuah penjelasan mengenai maksud yang ingin disampaikannya. Judul naskah drama tersebut menunjukkan kondisi atau situasi para tokoh yang ingin lari atau pergi dari kenyataan. Dalam naskah drama tersebut banyak terdapat lawancang, yaitu berjumlah 154 lawancang, sedangkan Kramagung berjumlah 35. Naskah drama berjudul Tidak Ada Jalan Keluar Angkasa Bagi Mereka hanya memiliki 1 babak dan 8 adegan, memiliki tema mayor dan memiliki tema minor, memiliki tokoh utama dan memiliki tokoh bawahan. Dalam naskah drama tersebut hanya terdapat 1 konflik fisik, yaitu konflik antara manusia dengan manusia. Selain itu juga terdapat konflik psikologis, yaitu konflik antara ide yang satu dengan ide yang lain. Alur dalam cerpen ini adalah alur cerpen campuran.
Sedangkan latarnya ada beberapa latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Dalam naskah drama ini menggunakan teknik dialog percakapan antar tokoh, sedangkan menggunakan tipe drama tragedi. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are not alone. We're going home. No pain.